Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedamba, Sugihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai peta benang ya. Jadi mungkin bingung, peta benang, apa maksud daripada peta benang? Dan di sini kita pelajari bahwa cerita daripada peta benang ini terjadi bukan di zaman Buddha Gotama, ya, melainkan peta benang ini ceritanya muncul ya ketika 700 tahun sebelum Sang Buddha lahir di dunia ini. Ya, jadi sekitar 700 tahun sebelum Sang Buddha lahir di dunia ini. Nah, ini adalah awal kisahnya daripada peta benang, ya. Nah, sebelum kelahiran para Buddha, Bapak Ibu, biasanya kita bilang terdapat zaman Sunya Kalpa ya. Sunya Kalpa ini adalah zaman kekosongan di mana tidak ada Buddha. Dan karena tidak ada Buddha, maka Dhamma pun tidak ada ya. Dhamma, maksudnya Dhamma yang bisa membuat kita menuju pencerahan juga tidak ada. Juga tidak ada Bhikkhu Sangga ya. Jadi di zaman Sunya Kalpa sama sekali tidak ada Triratna, tidak ada Buddha, tidak ada Dhamma atau ajaran Sang Buddha, dan juga tidak ada Sangga. Nah, jadi di zaman Sunya Kalpa ini hanya ada para Pacceka Buddha ya, para Pacceka Buddha yang mereka sendiri jarang yang bisa mengajar ya, karena Pacceka Buddha seringkali disebutkan silent Buddha ya, karena kekuatan parami dari kehidupan sebelumnya mereka sudah sangat baik sehingga di kehidupan ini ya mereka bisa memiliki parami dan mereka bermeditasi sendiri sampai mereka dapat mencapai kebuddhaan. Karena mereka mencapai kebuddhaan dengan usaha dan parami di masa lampau, maka mereka belum bisa untuk mengajarkan kepada para siswa ya, bagaimana mengajarkan orang untuk membuat mereka menuju pencerahan ya. Jadi ini perbedaan daripada Sama Sambuddha dan Pacceka Buddha ya. Jadi di zaman Sunya Kalpa ini di dekat Sawati ya terdapat seorang Pacceka Buddha yang hidup di sana, dan Pacceka Buddha ini ya banyak yang hanya berdiam diri ya, jarang mengajarkan Dhamma. Nah, waktu itu Bapak Ibu ada seorang pemuda ya, pemuda ini dia dekat rumahnya terdapat tempat pelatihan daripada Pacceka Buddha ya, kita bilanglah sekarang wihara ya. Jadi pemuda ini sangat baik hati ya, dia suka ke tempat Pacceka Buddha ini, kemudian dia suka memberikan makanan ya, dia suka memberikan makanan dan seterusnya. Dan kemudian makin bertumbuh dewasa ya, tentunya pemuda ini dicarikan pacar ya oleh orang tuanya ya. Jadi di zaman dulu tradisi ternyata saling menjodohkan sudah ada Bapak Ibu ya, bukan di zaman kita sekarang. Tetapi kalau kita hitung 2500 tahun Sang Buddha, mundur lagi 700, berarti 3500 tahun lalu ya, 3200 tahun yang lalu sistem jodoh menjodoh sudah ada ya. Jadi jangan heran keikut sampai sekarang. Nah, jadi ketika pemuda ini ya dikenalkan sama orang tuanya, nih gadis buat kamu nanti menjadi pasangan hidup dan seterusnya ya, maka dia mulai di situ senang ya. Dia memiliki rasa jatuh cinta dan seterusnya ya. Kemudian Bapak Ibu, ketika menjelang pernikahan ya, hari pernikahan, dia pergi jalan-jalan sama teman-temannya ya. Pemuda ini pergi jalan-jalan sama teman-temannya, nggak sengaja kegigit ular ya.
kegigit ular, kemudian dia meninggal. Ya, dia meninggal sebagai akibat daripada dia suka berbuat baik kepada Paceka Buddha, maka dia terlahir di dalam istilahnya peta yang memiliki istana. Ya, di sini Wimana peta, ya, peta yang memiliki istana. Ya, dia peta tetapi punya istana, punya kemampuan batin dan seterusnya. Ya, karena dia sudah memiliki kemampuan batin, memiliki istana yang sangat bagus, hasil akibat dari perbuatan baik kepada seorang Paceka Buddha, kemudian dia ingat, aduh kalau punya rumah besar begini sepi ya. Ya sepi, jadi dia ingat siapa? Dia ingat adalah calon istrinya. Ya, dia ingat calon istrinya, kemudian dia ingat calon daripada istrinya ini kan pacarnya belum berbuat baik, ya, dia nggak pernah berbuat baik. Kemudian bagaimana mungkin calon istrinya ini bisa tinggal dengan dia di dalam istana yang dia punya? Jadi makhluk peta ini berpikir bahwa bagaimana caranya ya sehingga pacar ini bisa tinggal di sini bareng-bareng, karena pacar masih manusia, dia sudah meninggal, ya kan? Namanya kemelekatan Bapak Ibu ya. Nah, jadi dia ingat-ingat caranya bagaimana. Akhirnya dia meminta nasihat ke satu orang. Yang dia ingat adalah dia pernah berdana kepada Paceka Buddha ini. Jadi dia dengan kekuatan gaibnya, kekuatan saktinya, dia berubah menjadi wujud manusia, ya. Kemudian dia ke tempat Paceka Buddha dan dia berkata, Yang mulia butuh apa yang perlu dibantu? Nah, Paceka Buddha saat itu berkata, oh saya lagi mau membuat jubah ya, jadi saya butuh benang ya. Jadi ketika umat bertanya kepada Sangga atau dalam hal ini kepada Paceka Buddha, nah ketika mereka bertanya, ini disebut pawarana, butuh apa? Kalau Bante butuh apa, tolong kasih tahu. Nah, berarti itu pawarana. Setelah ada pawarana, baru Bantenya bisa ngomong ya. Paceka Buddha juga sama, dia ngomong, saya butuh benang. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada umat yang pawarana, kemudian Bantenya bilang, saya butuh benang, itu nggak boleh. Ya, jadi harus ada namanya pawarana di sini ya, undangan kita bilang. Nah, karena ada pawarana daripada si makhluk ini, ya, yang sudah menjadi manusia, dia menggunakan kesaktian menjadi manusia. Kemudian dia ingat ya, oh kalau cuma benang ya, calon istri itu pasti punya kalau cuma benang ya. Jadi akhirnya Paceka Buddha ini diarahkan, ayo ke rumah yang sana ya, ke rumah yang sana untuk ambil benang di situ. Jadi sampai di rumah yang calon istri daripada si makhluk ini, ya Paceka Buddha mengetuk dan kemudian istrinya ya wanitanya ini keluar ya. Oh, yang mulia butuh apa? Oh, saya butuh benang. Nah, akhirnya dia berdana benang kepada Paceka Buddha ya. Jadi si wanita ini yang calon istri daripada si makhluk peta, dia berdana kepada Sang Buddha benang ya, Paceka Buddha maksudnya. Nah, ketika sudah berdana, lantas si makhluk ini datang ke rumah wanita, kemudian memberikan ya, karena dia punya karma baik yang besar, dia memberikan begitu banyak emas, uang buat orang tua si wanita ini. Kemudian dia dengan kekuatan saktinya mengambil wanita ini, dibawa ke alam dia ya. Di dalam sini dibilang dibawa ke Wimana peta. Wimana adalah istana ya, jadi dibawa ke istananya. Singkat cerita Bapak Ibu adalah mereka hidup ya di istana ini selama 7 tahun ya. Tetapi setelah 7 tahun wanita ini bosan ya,
hidupnya begitu-begitu aja, ya istana bagus tapi hidupnya begitu-begitu aja. Jadi dia bosan, dia bilang ke makhluk ini, saya mau pulang, saya kangen, saya punya mama, saya mau pulang. Karena kan pikirnya baru 7 tahun ya. Ternyata Bapak Ibu, perbedaan alam manusia dengan alam makhluk peta ini beda jauh ya. Di alam peta ini mereka baru 7 tahun. Di alam manusia sudah 700 tahun. Jadi beda begitu jauh ya. Kemudian makhluk peta ini bilang, kamu mau pulang? Mau pulang mau ngapain? Oh, saya mau lihat mama saya di rumah. Makhluk peta bilang, mama kamu sudah nggak ada, sudah meninggal dari kapan-kapan, sudah nggak tahu ya. Kamu kalau mau balik, kamu punya umur sudah 700 tahun. Nah kemudian si wanita ini bilang kepada makhluk petanya, terus kenapa ya saya bisa lahir di alam sini? Oh, kamu lahir di alam sini, kamu nggak ingat karena kamu berdana benang kepada Paceka Buddha. Karena itulah kamu punya karma baik sampai bisa datang ke tempat sini. Ya, tetapi si wanita ini dia bilang, kalau begitu rugi dong. Saya hanya berdana benang, saya harus berdana lebih banyak sehingga saya dapat kesempatan yang lebih baik daripada tempat ini. Nah jadi dia bujuk makhluk petanya setiap hari, pokoknya saya mau pulang, saya mau pulang, saya mau berbuat baik kembali, saya mau pulang, saya mau berbuat baik kembali. Kemudian makhluk peta bilang, konsekuensinya kalau kamu pulang, kamu pasti jadi tua ya, karena umur kamu di alam manusia itu sudah 700. Tetapi karena makhluk wanita ini bilang mau pulang, akhirnya makhluk peta bawa ya makhluk ini, wanita ini pulang ke asalnya. Nah di asalnya 700 tahun sudah lewat Bapak Ibu, semua sudah berubah ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin yang pernah ke Jakarta 30 tahun lalu, kemudian datang sekarang, pasti nyasar. Ya jalannya semua sudah berubah. Apalagi ini 700 tahun ya. Nah jadi si nenek ini, ya dia karena sudah balik ke alam manusia, dia jadi nenek-nenek ya. Dia selalu bilang kepada orang-orang yang dia ketemu, pokoknya ya kalian harus berbuat baik, karena saya dengan berdana benang, saya bisa tinggal di alam Wimana Peta ini selama 7 tahun. Jadi dengan kebajikan ini saya tinggal di sana. Nah jadi cerita makhluk peta ini hanya singkat ini Bapak Ibu ya. Jadi demikianlah perbuatan baik yang dilakukan ya. Padahal ini di zaman Sunyakapa ya, sangat jarang ada orang yang melakukan kebajikan, tetapi karena mereka melakukan kebajikan dengan hal yang baik ya, niat yang baik, yang penerima juga baik, adalah seorang Paceka Buddha, maka memiliki kualitas untuk kesempatan hidup di alam Wimana Peta dengan jangka waktu yang sangat panjang ya. Kemudian kita lihat juga pemuda yang tadi, dia hanya melayani Buddha, dia tidak mendapatkan dharma apapun. Dia tidak baca parita seperti Bapak Ibu, dia juga tidak meditasi seperti Bapak Ibu, tetapi dia punya kesempatan terlahir sebagai makhluk yang memiliki kuasa, memiliki kekayaan, juga memiliki istana. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat baik ya. Kalau makhluk-makhluk yang dulu mereka belum bisa seperti kita hari ini, harusnya Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, kita lebih punya keyakinan ya, kita punya lebih kesempatan, kita punya lebih banyak jasa kebajikan dibandingkan dengan mereka ya. Kalau wanita ini baru berdana benang, Bapak Ibu Banderasa sudah berdana lebih dari benang ya. Maka dari itu kita semangat dengan kebajikan yang kita perbuat. Nah sekarang
Bante akan menjawab pertanyaan yang kemarin yang sudah ditanyakan, dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, Anda bisa ketik di kolom komentar. Pertanyaan kemarin dari Soliep An. Malam Bante mau tolong tanya, kalau kita melimpahkan jasa, bantenya cuma 1 atau 2 bisa? Atau misal kita dana wihara, kita limpahkan ke para mendiang, apa bisa sampai? Anumodana Bante. Ya baik, jadi ketika kita berbuat baik, bantenya cuma sedikit, ya. Apakah pelimpahan jasanya sampai? Sampai, ya. Atau kita berdana ke wihara, mana yang lebih sampai? Dua-duanya sampai. Kenapa dua-duanya sampai? Karena inti daripada pelimpahan jasa adalah kita punya kebajikan, ya, kebajikan kita yang kita limpahkan kepada mereka yang sudah meninggal. Jangankan ke Bhikkhu Sangha, ya. Kalau Bapak Ibu pernah kita bahas kemarin peta mengenai, Bante lupa judul petanya, ya. Kalau nggak salah peta kepala gundul, ya. Kalau nggak salah. Nah, peta kepala gundul ini dia juga sama, ya. Dia terlahir di alam Wimana Peta yang sudah memiliki kekuatan gaib. Nah, tetapi dia masih menderita. Dia masih menderita karena nggak punya makanan. Ya, punya istana besar, tetapi nggak punya makanan. Nah, pada akhirnya bagaimana cara menolong dia? Dia bilang, di antara yang ada di kapal sini, ya ada 1 orang yang sudah berlindung kepada Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi di antara yang penumpang di kapal ini ada 1 orang yang sudah tisarana, yang sudah wisudi, ya, dan ini umat awam bukan biku. Tolong berikan makanan kepada dia atas nama saya, si makhluk peta. Nah, jadi teman-temannya di kapal kasih ke temannya dia, ya, yaitu sesama umat, ya, tetapi dia sudah upasaka upasika, ya, sudah wisudi, sudah tisarana, ya. Nah, jadi hasil kebajikan ini maka si peta ini bisa mendapatkan makanan, ya. Jadi jangankan kepada sangha atau wihara, teman-teman kita aja di wihara, ya, nggak usah jauh-jauh teman-teman kita di wihara yang mungkin kondisinya lebih susah dari kita, kemudian kita bantu. Nah, itu punya karma baik yang Anda bisa pelimpahan jasa, ya. Seperti kemarin Cifung Li bilang kan, kalau Bante, kan kalau di Jakarta mungkin banyak biku, ya, kalau di daerah kita bagaimana? Ya, nggak usah menunggu bikunya mau datang kelamaan, ya. Tetapi di teman-teman kita di wihara, mereka adalah upasaka upasika yang sudah bertekad untuk melaksanakan sila di dalam kehidupan dia, ya, sudah berlindung kepada Triratna. Ini adalah kesempatan baik buat kita untuk berbuat kebajikan kepada mereka. Anda bisa kasih, ya, beras, Anda bisa kasih kue, Anda bisa apapun kita bisa kasih. Kan lebih gampang kan? Misalnya apapun yang kita bisa kasih, dan dari situ kita bisa memiliki dasar, ya, dasar daripada perbuatan baik. Yang dasar dari perbuatan baik ini kita bisa lakukan pelimpahan jasa. Nah, jadi ini yang kita bisa lakukan, ya. Nah, ini secara umat, apalagi ke biku, ya. Kalau misalnya kita melihat tingkatan dari pahala kebajikan, ya, umat awam, kemudian biku biasa, ya, biku yang belum mencapai apapun, kemudian biku yang sudah mencapai sotapanna, sakadagami, anagami, arahat, baru kepada Sang Buddha, ya. Setelah pada Sang Buddha baru naik lagi yaitu kepada Sangha. Sangha itu adalah minimal 4 bante, ya. Jadi kalau misalnya dimanapun Bapak Ibu tahu ada kegiatan yang minimal 4 bante hadir, berarti itu sudah Sangha. Dan kalau Anda berdana kepada Sangha, pahalanya lebih besar dibandingkan kita berdana kepada umat awam. Cuma Bapak Ibu, untuk mengumpulkan Sangha di tengah pandemi seperti ini
sangat-sangat susah ya, sangat-sangat susah, nggak gampang. Ya bukan Anda yang takut ketemu Bante, Bante juga takut ketemu Bapak Ibu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu batuk, kita juga takut. Ya, oleh karena itulah tidak usah menunggu, tetapi mulai dari yang kecil. Ya, jangan selalu kita mesti target, pokoknya mesti cari yang paling besar, yang paling tinggi. Jangan, yang tinggi belum tentu datang ke daerah kita setahun sekali, ya. Belum tentu Bapak Ibu kan. Nah, jadi siapapun yang punya, kita lihat kiri kanan kita, lihat teman-teman kita, mereka yang butuh kita langsung kasih. Itu lebih benefit ya dibandingkan kita mau tunggu. Ya misalnya setahun baru datang sekali bantenya. Tetapi kalau misalnya kita, teman-teman kita, ya kan, setiap hari kita bisa lakukan perbuatan baik dengan mereka. Ya, jadi kita juga melihat di sini adalah kebijaksanaan kita ya. Ketika kita bisa melakukan daily, lebih bagus dibandingkan kita menunggu setahun satu kali ya. Anda juga menunggu misalnya setahun sekali, kemudian pas bantenya datang, Anda lagi sibuk, misalnya tokonya lagi rame, jadi aduh capek lah ke wihara, lagi urus customer kan, jadi nggak ke wihara lagi. Ya itu, jadi apapun kita punya kesempatan kita lakukan. Setiap kesempatan baik ini kita limpahkan jasa. Ya makanya Bante selalu pesan kepada Bapak Ibu, mulailah daripada koin. Ya, kalau Bapak Ibu tiap hari sebelum pergi aktivitas Anda sudah berdana koin, Anda sudah sadar bahwa oh hari ini saya sudah berdana buat Triratna, Buddha, Dhamma dan Sangha. Itu sudah berbuat baik ya. Jadi berbuat baik itu adalah simple, tergantung bagaimana cara kita untuk melakukannya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan kemarin Bante dari Meili. Namo Buddhaya Bante, saya mau bertanya, pelimpahan jasa yang tepat apa ya Bante untuk para leluhur? Anumodana Bante. Pelimpahan jasa yang tepat ya, kalau misalnya kita bilang yang dari Sang Buddha, pelimpahan jasa yang tepat adalah kita melakukan kebajikan atas nama yang meninggal. Ya, atas nama baik yang meninggal maupun yang leluhur kita. Misalnya gini, kalau misalnya ada yang baru ya, misalnya seperti yang Bapak Ibu lihat di altar kita hari ini ada Ciim ya. Ciim ini dulu aktif di wihara. Ya, jadi selama 49 hari kita taruh di sini. Ya, setiap hari kita pagi sembahyang, sore juga sembahyang sama Bapak Ibu juga kan. Nah, jadi mereka-mereka yang di sini masih ada beberapa foto ya. Mungkin masih ada 20-30 foto di sini yang masih 49 hari. Ya, jadi selama kita berbuat baik, nah selama kalau mereka masih 49 hari kita masih bisa utarakan ya, maksudnya kita bisa utarakan. Kenapa kita utarakan? Nah makanya Bapak Ibu besok ikut bardo ya. Jadi ketika makhluk-makhluk ini masih belum proses daripada mendapatkan badan yang baru, mereka masih di sekitar kita ya. Ketika mereka masih di sekitar kita, lebih gampang kita panggil ya. Misalnya saya berdana ini atas nama papa saya, atau sebelum Bapak Ibu ke wihara misalnya, sebelum Bapak Ibu mungkin lebih modern adalah berdana secara online transfer, Anda sudah bertekad semoga misalnya papa atau mama yang telah meninggal, nah hari ini saya mau berbuat baik atas nama kalian. Ketika Bapak Ibu kirim transfer, apakah Anda langsung ke wihara berdana ke biku, nah Anda bertekad semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada papa saya, namanya siapa, semoga mereka berbahagia, semoga dia berbahagia. Nah ini kalau misalnya yang masih 49 hari ya. Kalau sudah lebih dari itu bagaimana Bante? Masih boleh, kalau Bapak Ibu masih ingat namanya, masih boleh bilang namanya. Kalau sudah nggak ingat namanya, boleh bilang leluhur ya. Misalnya leluhur keluarga A. Jadi semoga kekuatan kebajikan ini melimpah kepada leluhur keluarga A ya. Jadi itu dimana Anda melakukan kebajikan yang baik ya, Anda harus ingat bibitnya dulu. Bibitnya adalah bahagia sebelum, sesaat dan setelah memberi. Ini adalah bibit yang baik. Nah setelah Anda memberi,
kemudian Anda bertekad seperti tadi ya, semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada semua makhluk atau semua makhluk yang berhubungan dengan karma dengan saya, itu boleh. Jadi bebas ya Bapak Ibu. Nah, yang penting di sini adalah bibit dan tanah. Ya, cuma masalahnya di Indonesia kita kekurangan biku sangha. Jadi kesempatan memang lebih sedikit ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau berbuat baik ya, jangan tunggu datang di hadapan kita, tetapi kita bikin aja yang biasa-biasa gitu ya. Yang seperti tadi Bante bilang, contoh upasaka upasika teman-teman kita di wihara, nah itu sudah cukup membantu ya. Ini lebih penting dibandingkan dengan kita melakukan proses ritual misalnya bakar-bakar dan seterusnya. Karena makhluk-makhluk kalau mereka sudah lahir di alam peta ya, beberapa peta yang kita sudah bahas kemarin, ketika mereka lapar, orang kasih makanan juga nggak makan. Ya, peta yang kemarin yang pohon palem, ya dikasih air, ya dia sudah terbaring, sudah nggak kuat. Ya, para pedagang kasih apa? Siram dengan air, juga nggak bisa minum. Ya, dia nggak bisa minum. Jadi apa yang dia bisa minum? Apa yang dia bisa makan? Ketika para pedagang berdana makan kepada Buddha dan para Arya Sangga. Nah, di situ baru makhluk ini bisa mendapatkan makanan. Dan ketika para pedagang melaksanakan sila, baru makhluk ini mendapatkan kemuliaan dan terlahir di alam yang lebih baik. Nah, jadi ini contoh daripada pelimpahan jasa. Ya, terima kasih. Satu lagi pertanyaan kemarin dari Ko Limli. Namo Buddhaya Wandami Bante. Ada jelas barang seperti botol coke, air kekwa, kotak. Selepas 7 hari apa beda? Namo Buddhaya Wandami Bante. Anuwano Sukam Balang Sadu Sadu. Ya, jadi ketika misalnya peraturan 7 hari ya, peraturan 7 hari ketika Bapak Ibu ini terkait dengan makanan yang disimpan oleh biku sangha. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu berdana ke Bante ke saya, ya misalnya Anda dana Coca-Cola ya, tadi yang dibilang adalah Coke ya, Coca-Cola misalnya Anda dana ke Bante, Bante belum minum ya, Bante misalnya terima jam, misalnya malam ini Bante terima ya, Coca-Cola masih bisa disimpan maksimal 7 hari ya, misalnya hitungnya bagaimana Bante, misalnya Bante terima sekarang 7 hari ke depan, berarti Jumat depan expired ya, jadi Jumat depan kalau misalnya sudah Sabtu depan Bante sudah nggak boleh minum lagi itu Coca-Cola ya. Memang expired date-nya lama, tetapi expired di dalam winayanya yang cuma 7 hari. Karena kenapa? Coca-Cola mengandung gula, jadi nggak boleh. Jadi yang boleh disimpan apa? Misalnya kopi ya, kopi yang kopi hitam, nggak ada gula, nggak ada creamernya. Nah ini boleh simpan lama ya sampai expired date. Obat-obatan yang tanpa gula, obat-obatan yang tanpa madu itu boleh simpan sampai expired date ya, sampai apa masa produksinya. Tetapi yang ada madu ya itu nggak boleh. Yang ada mengandung ghee, minyak, nggak boleh. Yang ada mengandung kalau nggak salah garam, itu juga nggak boleh. Ada maksimal waktunya. Mereka itu ada maksimal waktunya ya. Jadi minuman juga sama. Jadi Bante kalau misalnya saya nih repot ya, saya kan sibuk ke wihara sebulan sekali, tapi saya mau berdana setiap hari minuman ke Bante, bagaimana dong? Ya, jadi kalau Anda mau berdana seperti itu ya, Anda bisa titip ke pengurus wihara. Jadi Anda titip ke pengurus wihara, nanti tiap hari pengurus wihara yang akan memberikan minuman ini kepada para biku sangga ya. Tetapi Bapak Ibu, untuk minuman yang Bante sarankan ya, untuk minuman yang mengandung gula dan seterusnya, disarankan seminimal mungkin juga tidak diberikan. Ya, kenapa? Karena para Bante jarang olahraga ya, kandungan gula yang tinggi bisa menyebabkan ya diabetes nanti. Jadi kalau Anda sayang ke para Bante, jangan juga kasih minuman-minuman yang seperti itu ya. Jangan, karena apa? Kalau Anda sudah kasih, apalagi Anda tungguin
kok Bante nggak minum Coca-Cola saya? Akhirnya mau nggak mau mesti minum hari pertama. Kalau tiap hari Anda berdana itu, ya kasihan kan. Nah, jadi lebih bagus memberikan yang alami ya, yang biasa-biasa. Jadi Bantenya juga terjaga secara kesehatannya ya. Terima kasih Pak Lim. Pertanyaan dari Facebook dari Cianti. Selamat malam Bante, saya mau nanya akan perbuatan leluhur yang tidak baik dapat berdampak kepada anak cucu di kemudian hari. Mohon pencerahannya Bante. Baik, apakah perbuatan leluhur bisa berdampak pada anak cucu ya? Bisa. Kenapa? Karena kita ya terlahir di dalam keluarga yang baik ya, misalnya kita terlahir di keluarga yang kaya ya, itu adalah akibat daripada karma kita yang lampau. Kita suka berdana sehingga kita kesempatan lahir di keluarga yang kaya ekonominya. Tetapi juga ada yang lahir karena ekonomi, misalnya maaf, di ekonomi bawah ya. Siapa yang suruh dia lahir di ekonomi yang susah istilahnya? Ya yang lahir tentunya karma dia juga. Ada juga kadang-kadang lahir di keluarga yang papa mamanya ganteng dan cantik ya. Ada juga yang lahir di keluarga yang gak ganteng gak cantik ya. Ada yang lahir sebagai anak raja, ada juga yang lahir ya maaf bukan anak raja ya. Nah jadi apa yang menyebabkan ini semua? Yang menyebabkan ini semua adalah karma daripada yang lahir. Jadi di sini karma kita lahir berkumpul dengan yang kita punya sekarang sebagai keluarga papa mama adik kakak, itu daripada perbuatan kita yang lampau. Ya, kita nggak bisa ubah ini. Karena kenapa? Ya, sudah terlambat ya. Terlambat sudah. Kalau sudah lahir sudah terlambat. Tetapi walaupun sudah lahir di tempat yang seperti itu, ya, yang misalnya yang nggak bagus, tetapi memang sudah terlambat. Kita harus merasakan penderitaan. Tetapi ada kesempatan bagi kita untuk bergerak maju, yaitu untuk menanam kebajikan. Ya. Kalau misalnya kita terlahir di keluarga yang kurang mampu misalnya, terus kita ya secara psikologis juga pola pikir sama sempit ya kan, karena mungkin maaf papa mama edukasinya terbatas, ya kita juga karena tiap hari lihat kondisinya begitu, jadi pikirannya juga terbatas. Nah jadi sama ya. Tetapi kalau misalnya kita punya semangat, kita mampu untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, kenapa enggak? Ya, kenapa harus tinggal di sebegitu terus? Kalau kita bisa mengubah hidup kita. Bante selama mengajar di Tangerang, Bante selalu bicara ini. Bante bilang kalian harus mengangkat diri kalian. Kita nggak bisa mengangkat orang tua kita, ya. Kita nggak bisa mengubah kondisi sekarang. Tetapi dengan belajar kalian harus mengubah kondisi pola pikir untuk masa depan kamu. Nah itu bisa kita lakukan ya. Nah itu karma siapa? Karma saya. Karena saya yang belajar, saya yang pinter, saya dapat kerja bagus, dan pada akhirnya orang tua saya, leluhur saya bisa naik derajatnya. Itu usaha. Jadi kalau misalnya sudah lahir, sudah terlambat ya, kita nggak bisa ubah. Udah lahir. Tetapi seiring waktu kita tumbuh, kita bisa berubah, kita bisa mengubah karma-karma kita. Ya, jadi ini. Ya, kalau kita sudah lahir terlambat ya, Anda sudah jadi bayi di situ terlambat. Tetapi ketika Anda mulai tumbuh, kita bisa mengubah karma-karma kita ini. Ya. Dan semua manusia harusnya bisa mengubah ya. Nggak ada yang kita bilang nggak bisa ya. Yang nggak bisa karena Bante bilang ya malas, nggak mau tahu, ya pada akhirnya hidupnya begitu-begitu aja. Tetapi ketika dia memiliki kebijaksanaan, harusnya dia bisa punya pandangan ke depan dan menjadi manusia yang lebih baik. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Facebook dari Ci Melani Mia.
Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, bagaimana kalau kita berdana makan yang diantar ke wihara dan kita tidak hadir, dan setelah itu kita tidak melakukan pelimpahan jasa karena sedang melakukan kegiatan sehari-hari dan sudah lupa, apakah masih ada jasa? Terima kasih Bante. Baik, sebelum Bante bahas ke Cimeilani, Bante mungkin tambahin yang pertanyaan Ciyanti ya. Bante misalnya contoh, kita punya keluarga, misalnya leluhur kita bikin salah misalnya apa, mereka punya utang yang banyak dan kemudian memang kita lahir di situ sebagai anak atau sebagai cucu ya, otomatis utangnya lari ke siapa? Lari ke anak atau ke cucu, mau nggak mau ya. Nah terus bagaimana caranya? Kalau kita nggak berusaha, kita punya utang lebih banyak, tetapi kalau kita berusaha, kita bisa minimal cicil utang itu. Jadi ya itu ya, ini hubungan yang tadi Ciyanti. Kemudian pertanyaan Cimelani, ketika berbuat baik ya, kemudian tidak sempat melakukan pelimpahan jasa ya karena sibuk, apakah masih ada jasa? Masih. Kenapa? Karena kita sudah berbuat baik ya. Ketika Cimelani punya niat ya, kan kita membentuk karma. Karma itu dari mana? Dari niat, dari cetana ya. Jadi dari cetana, dari niat, misalnya saya mau berdana, nah berdana makan misalnya ke Bante. Ketika Anda sudah punya niat ini sudah punya pahala yang bagus. Dari mana? Dari pikiran. Ini perbuatan baik dari pikiran, saya mau berdana, itu baru perbuatan baik dari pikiran. Ketika Cimelani misalnya menggunakan gosen atau titip ke orang ya, atau mungkin berdana via transfer, ketika Anda melakukan ini, Anda sudah sedang berdana secara perbuatan. Jadi Anda melakukan sudah perbuatan yang baik. Kalau tadi baru niat yang baik, sekarang sudah perbuatan yang baik ya. Nah ini dua, karena lupa pelimpahan jasa tetapi dapatnya dua dari perbuatan baik ini ya. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu mau pelimpahan jasa, apakah tunggu Bante Yakta dulu? Enggak harus ya. Ketika Bapak Ibu sudah transfer, cepat-cepat pelimpahan jasa biar nak lupa. Idangwo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga saya yang telah meninggal. Semoga mereka semua turut berbahagia. Selesai pelimpahan jasa ya. Jadi pelimpahan jasa nggak harus nunggu para Bante baca Yakta ya. Tetapi ketika Anda sudah melakukan perbuatan baik, Anda bisa idangwo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Itu sudah sama dengan pelimpahan jasa. Anda bisa baca ini 3 kali ya, ada di Etawata 3 kali baca. Itu sudah melakukan pelimpahan jasa ya. Jadi boleh. Makanya kenapa juga Bante setiap malam menganjurkan Anda berbuat baik pelimpahan jasa pakai air ya, karena Bante tahu Bapak Ibu mungkin sudah berbuat baik di sepanjang hari ini ya, tetapi Anda mungkin lupa. Mungkin jam 12 Anda masih di kantor kerja ya, mungkin jam 12 customer Anda lagi rame di toko, jadi lupa pelimpahan jasa ya. Makanya pelimpahan jasa diganti malam. Jadi semua punya waktu, semua punya kesempatan dan punya kondisi yang lebih baik, lebih tenang untuk melakukan pelimpahan jasa. Terima kasih Cimelani. Pagi Bante dari Facebook, dari Panyawati Tansulan. Malam Bante, kalau kita pelimpahan jasa tulis nama almarhum, apakah harus ditulis nama anaknya yang ditulis? Terima kasih Bante. Baik, jadi Ci Manawati, kalau misalnya kita melakukan pelimpahan jasa untuk almarhum, ini bebas sih ya, kita mau tulis nama donatur, istilahnya nama yang nyumbang, istilahnya yang nama nyumbang juga boleh. Kalau nggak mau tulis juga nggak apa-apa ya. Yang penting bukan di tulisannya ya, bukan di tulisannya.
Di sini yang lebih penting adalah di niat dan cinta kasih kita ketika kita mau pelimpahan jasa. Kenapa sih Bante kita harus pelimpahan jasa? Karena kita ingat, ya kan, ini misalnya dulu, misalnya kalau yang meninggal, misalnya nenek ya, nenek Bante sudah nggak ada. Ingat, oh nenek Bante dulu baik, misalnya suka masakin dan seterusnya. Nah jadi kita ingat dia dulu baik sama kita. Nah jadi dari situ menjadi poin dari cinta kasih, welas asih di batin kita, bahwa oh berarti saya harus ingat dia dengan cinta kasih ya. Kita punya rasa kasih sayang kepada mereka. Nah dari rasa kasih sayang ini, nah kemudian apa yang kita lakukan? Kita melakukan perbuatan baik atas nama mereka ya, atas nama mereka. Ya Bante juga sama, kalau di sini Bante lihat foto-foto ini kan, Bante tahu, oh ini orang-orang baik yang sudah meninggal. Jadi bagaimana kita doakan mereka biar mereka jadi yang lebih baik. Nah itu adalah pelimpahan jasa. Jadi nggak perlu kita tulis nama ya, tulis nama ini hanya formalitas Bapak Ibu ya. Kadang-kadang biar Anda tahu ya, kalau misalnya seperti contoh kalau di kuburan ada nama kan, baru Anda tahu oh ini saya punya Bapak punya. Nah itu hanya seperti itu ya, hanya seperti itu. Tetapi lebih penting adalah ketika Anda niat Anda lakukan dan Anda pelimpahan jasa, itu lebih cepat dibanding dengan Anda tulis ya. Kalau tulis nanti salah nama atau salah misalnya I ganti Y, Anda komplain lagi. Ya, jadi itu. Yang lebih penting adalah niat. Yang lebih penting adalah niat. Kita melihat siswa-siswa Sang Buddha di zaman lampau tidak tulis nama. Ya, mereka ketemu makhluk peta di mana, mereka bilang iya nanti saya tolong kamu. Nah, mereka cari Sang Buddha, mereka cari Bhikkhu Sangha, mereka berdana atas nama yang meninggal, yang si makhluk peta. Dan habis itu mereka mendapatkan manfaatnya langsung. Ya, terima kasih. Ya, ini ada pernyataan dari Pak Lim. Ya, jadi minuman ya jenis kok, jenis yang manis ya. Mungkin di Indonesia jus-jus yang jus yang buatan ya itu semua mengandung gula. Yaitu tidak boleh lebih daripada 7 hari ya. Mungkin juga di sini minuman ya seperti lohanko dan seterusnya. Nah jadi kalau misalnya tips dari Bante, kalau Anda mau berdana ke Bante, misalnya contoh 1 box lohanko ada 10, Anda sudah tahu ini cuma 7 hari kan, jadi Anda sudah hitung Bante minum sehari 1 ya, jadi Bante Anda kasih 7 kotak aja, yang ini 7 kecil begitu. Nah jadi bisa ya. Atau kalau enggak, kalau Anda memang mau kasih sampai habis, Anda bisa titip ke kapia, tolong ini dikasih ke Bante. Nah nanti setiap hari kapianya atau nanti Bantenya akan ngomong, yang itu tolong diberikan ke Bante, nanti akan dikasih. Nah itu lebih bagus ya, Anda bisa pilih bagaimana ya. Kalau Anda dekat dengan kapia atau pengurus wihara, Anda bisa titip ke sana. Tapi kalau Anda yang di wihara yang nggak punya pengurus, ya Anda bisa kasih ke Bante dengan catatan ya tadi sesuai dengan dijatahin istilahnya. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari YouTube dari Mongsi. Selamat malam Bante, saya mau tanya, apabila nenek kita sudah bercahaya, kondisinya lebih baik dari sebelumnya, biasa hari mati nenek kita sembahyang, apa kita perlu sembahyang lagi dia atau tidak? Ya, jadi kalau misalnya kondisi daripada yang sudah meninggal ini sudah di dalam keadaan yang bagus, ya misalnya cahaya itu berarti sudah punya hasil yang baik, atau Anda mimpi punya baju yang bagus, ketawa-ketawa, berarti sudah punya hasil yang lumayan baik. Apakah kita masih perlu sembahyang? Nggak apa-apa ya, kita sembahyang itu yang Bapak Ibu harus ingat ini satu ya, ketika Anda sembahyang ini seperti kita melakukan puji dan syukur ya.
puji dan syukur. Anda sembahyang misalnya ini hari nenek saya punya ulang tahun, Anda sembahyang. Atau hari ini adalah hari kematian nenek saya, Anda sembahyang. Jadi ini hanya seperti ya puji syukur aja, hanya menjadi peringatan. Ya cuma masalahnya kalau kita rata-rata orang Tionghoa ini lucu ya. Kadang-kadang karena mungkin rasa persembahannya mahal, persembahannya enak-enak, ya persembahannya banyak. Jadi rasa, aduh sayang ya kok cuma mau kasih begini. Jadi apa yang Anda lakukan? Nek, sini datang ya, makan ini banyak-banyak. Nah itu jadi pola pikir yang salah. Jadi harusnya pola pikir yang kita lakukan di dalam kita melakukan puja bakti adalah apa? Kita melakukan syukur karena kita masih mampu, punya kesempatan untuk sembahyang. Itu, jadi kita masih punya mampu. Jadi pola pikirnya lain. Kalau misalnya pola pikir yang Anda bersyukur, nenek kita mau jadi apapun, mau lahir dimanapun, kita akan tetap lakukan dengan perasaan yang plong, ya. Tetapi kalau yang tadi, yang satu, misalnya sini datang makan segala macam, berarti kita mengkondisikan mereka untuk tetap di alam peta, ya karena nek ini kita sudah masak ya mahal-mahal ya, tolong ini makan, atau ini apa mie kesukaan nenek ya, ada apa lagi biasa paikut ya, paikut kesukaan nenek ya, makan banyak-banyak ya, tapi harus kasih obat kolesterol ya, kalau enggak nenek habis makan dia sakit nggak ada dokter di sana, ya jadi ini yang harus kita punya pola pikir yang kita ubah Bapak Ibu ya. Ketika kita sembahyang, alangkah bagusnya ya hanya sebagai peringatan. Jadi Anda tidak punya kemelekatan kepada yang telah meninggal ini. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir dari Owe Hanes Wijaya. Wamitohut Suhu izin bertanya, apakah kalau berdana makanan kepada para anggota sangga diperbolehkan makanan dari hasil fermentasi atau harus makanan yang asli? Terima kasih. Kalau makanan yang fermentasi, yang penting makanan yang tidak mengandung alkohol itu nggak apa-apa, ya. Jadi contoh yang nggak boleh misalnya fermentasi kan dibikin yang fermentasi misalnya Yakult itu nggak masalah ya, itu nggak ada alkoholnya. Kemudian tempe itu enggak ya, fermentasi berikutnya mungkin apa yang oncom ya, itu juga enggak. Tetapi yang enggak boleh juga fermentasi tertentu, misalnya fermentasi buah anggur itu wine nggak boleh ya. Nah, kemudian fermentasi apa lagi di Jawa itu banyak apa? Tape uli ya, dari ketan kemudian difermentasi. Nah, itu juga nggak boleh karena kenapa? Itu ada jadi seperti ada alkoholnya ya. Jadi tape uli atau tape yang dari dari singkong itu ya, itu kan ada fermentasi juga tapi itu ada mengandung alkohol. Ya itu nggak boleh ya. Yang boleh adalah yang tidak mengandung alkohol, itu boleh ya. Terima kasih Pak Oi. Ya baik, jadi ini adalah pertanyaan yang terakhir ya. Jadi habis ini kita akan melakukan pelimpahan jasa. Jadi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan air dan gelas, kita mengingat kembali ya, hari ini Anda sudah melakukan perbuatan positif apa ya. Perbuatan positif Bapak Ibu yang harus kita ingat bukan cuma berdana ya. Jadi jangan selalu kalau Bante bilang ayo berbuat baik, nanti Anda langsung pikir, aduh Bante suruh saya berbuat baik jadi UUD nih, ujung-ujungnya dana. Bukan ya, perbuatan baik yang bisa kita lakukan atau perbuatan positif yang bisa kita lakukan ini apa? Misalnya Anda senyum sama orang ya, itu sudah berbuat baik. Baik loh itu, gratis lagi ya, nggak perlu keluar biaya. Anda senyum sama orang itu sudah berbuat baik. Ketika Anda ketemu orang di kantor di mana ya, selamat pagi, itu sudah berbuat baik, ya kan? Berbuat baik, ya. Kalau berbuat jahat apa? Misalnya Anda ngegosip, itu berbuat jahat. Tapi kalau Anda bilang selamat pagi, berbuat baik, ya. Namo Buddhaya, berbuat baik.
Jadi berbuat baik itu gampang, bukan UUD ya, ujung-ujungnya dana, ujung-ujungnya duit, bukan ya. Jadi hari ini Bapak Ibu sudah ketemu dengan misalnya customer di toko, Anda punya teman-teman di kantor, Anda sudah sapa, Anda sudah bicara yang baik-baik, berarti ini sudah berbuat baik. Ya, kemudian di hari ini siapa tahu Bapak Ibu juga sudah berpikir yang positif, yang baik. Misalnya apa? Misalnya Anda berpikir ketika Anda lewat di jalan ada nenek yang menderita atau ada pengemis yang lagi menderita. Kemudian di situ batin kita ya, hanya batin. Aduh kasihan dia ya, ini juga sudah berbuat baik daripada pikiran. Ya, ketika kita lihat orang susah, kemudian dalam batin kita, ih dia susah, kasihan ya. Walaupun kita nggak sumbang, tetapi kita sudah berbuat baik. Ini adalah pikiran yang baik daripada positif. Kemudian apalagi ketika teman kita di kantor apa di toko di mana misalnya dia lagi susah ya, kita bantu ya, bantu apakah kita bantu dan seterusnya, itu berbuat baik. Ketika teman kita lagi stres, kita bantu konseling ya, tapi konseling ya, jangan orang punya rahasia Anda bocorin. Ya, cuma konseling, kenapa kamu susah, kita dengerin, itu sudah berbuat baik. Ketika orang bikin kita marah, terus kita minta maaf, itu sudah berbuat baik. Jadi berbuat baik itu banyak macam ya, apalagi ditambah dengan kualitas-kualitas di dalam dhamma, yaitu apa? Anda menjalankan sila, Anda bermeditasi, ya, Anda mengajarkan anak-anak Anda dharma, Anda mengajarkan orang-orang rumah Anda dharma, ya. Misalnya orang tua kita suka bunuh semut, Anda bilang jangan bunuh semut, sudah berbuat baik, sudah mengajarkan dia dhamma, sudah berdana dhamma. Ketika dia tidak bunuh semut, dia berhasil tidak membunuh, berarti Anda sudah memberikan dana dhamma. Jadi ini perbuatan baik yang kita bisa produksi setiap hari, yang gampang ya. Nah ini semua kita kondisikan menjadi suatu pikiran yang baik, yang positif. Kemudian kita mengingat ya, mengembangkan cinta kasih, mengingat bahwa banyak ya makhluk-makhluk yang menderita di luar sana, makhluk-makhluk yang menderita, mungkin mereka adalah saudara kita, mungkin mereka adalah leluhur kita, mereka yang memiliki kaitan karma dengan kita. Nah semoga dengan jasa kebajikan yang kita lakukan di hari ini, semoga mereka semua bisa berbahagia, terbebas dari penderitaan mereka, dan semoga mereka semua memiliki kondisi dan potensi yang tepat untuk belajar, praktek, dan merealisasi dhamma.